Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, bahan pengawet banyak digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat yang mudah rusak. Nah, bahan pengawet ini digunakan untuk agar dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Tapi terkadang itu produsen itu menggunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Nah, pengawet banyak yang dijual di pasaran dan digunakan untuk mengawetkan berbagai bahan pangan. Contohnya itu menggunakan benzoat yang umumnya terdapat dalam natrium benzoat atau kalium benzoat yang bersifat lebih mudah larut. Nah, benzoat ini sering digunakan untuk mengawetkan berbagai pangan dan minuman seperti sari buah, makanan ringan, saus tomat, saus sambal, selai, jelly, dan lain sebagainya. Nah, makanya itu penggunaan pengawet dalam pangan itu harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Nah, suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan pangan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan pangan lainnya karena pangan mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Nah, pemakaian bahan pengawet dari satu sisi memang menguntungkan karena dengan bahan pengawet bahan pangan dapat dibebaskan dari mikroba baik yang bersifat patogen yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya maupun mikrobial yang non patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan misalnya pembusukan. Nah, walaupun ada dari segi positifnya tapi ada juga dari segi negatifnya. Apabila pemakaian bahan pangan dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung misalnya keracunan maupun yang bersifat tidak langsung atau kumulatif. Misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsogenik. Ya, dalam kehidupan modern sekarang ini banyak dijumpai pemakaian bahan pengawet secara luas. Ya, kebanyakan bahan pengawet memiliki ciri sebagai senyawa kimia yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan senyawa kimia lainnya yang diperlukan untuk memberikan tingkat toksisitas yang selektif. Jenis bahan pengawet ada pengawet organik, ada pengawet anorganik. Nah, untuk zat pengawet anorganik yang pasti sering dipakai adalah sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam natrium, atau kalium sulfit, disulfit, dan metadisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak terdisosiasi dan terutama terbentuk pH di bawah 3. Molekul sulfit lebih mudah menembus dinding sel mikroba, bereaksi dengan asetaldehid membentuk senyawa yang tidak dapat difermentasi oleh enzim mikroba, mereduksi ikatan disulfida enzim, dan bereaksi dengan keton membentuk hidroksisulfonat yang dapat menghambat mekanisme pernapasan. Selain sebagai pengawet, sulfit dapat berinteraksi dengan gugus karbonil. Hasil reaksi itu akan mengikat melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna coklat. Sulfur dioksida juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya kembang terigu. Garam nitrat dan nitrit umumnya digunakan pada proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba seperti Clostridium botulinum, suatu bakteri yang dapat memproduksi racun yang mematikan. Sehingga nitrit dan nitrat banyak digunakan sebagai bahan pengawet, tidak saja pada produk-produk daging tetapi juga pada ikan dan keju. Penggunaan bahan ini menjadi semakin luas karena manfaat nitrit dalam pengolahan daging selain sebagai pembentuk warna dan bahan pengawet antimikroba juga berfungsi sebagai pembentuk faktor sensori yaitu aroma dan cita rasa. Penggunaan nitrit sebagai pengawet untuk mempertahankan
warna daging atau ikan ternyata menimbulkan efek yang membahayakan. Nitrit dapat berikatan dengan amino atau amida dan membentuk turunan nitrosamin yang bersifat toksik. Reaksi pembentukan nitrosamin dalam pengolahan atau dalam perut yang bersuasana asam. Nitrosamin ini dapat menimbulkan kanker pada hewan. Sampai sejauh ini, penelitian menunjukkan jumlah nitrosamina yang terbentuk pada pangan masih jauh dari dosis yang membahayakan hewan. Tapi jumlah tersebut telah cukup membuat pemakaian nitrit dibatasi. Nah, yang kedua ada zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Sifat antimikroba bahan pengawet. Bahan pengawet kimia mempunyai pengaruh terhadap aktivitas mikroba. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas mikroba oleh bahan pengawet kimia. Bisa dipengaruhi karena beberapa faktor, diantaranya jenis bahan kimia dan konsentrasinya, banyaknya mikroorganisme, komposisi bahan pangan, keasaman bahan pangan, dan suhu penyimpanan. Nah, di sini sudah ada terbagi menjadi 4. Ada gangguan sistem genetik, ada juga menghambat sintesa sel atau membran, menghambat enzim peningkatan nutrien esensial. Untuk yang pertama, gangguan sistem genetik. Dalam hal ini, bahan kimia masuk ke dalam sel. Beberapa bahan kimia dapat berkombinasi atau menyerang ribosom dan menghambat sintesa protein. Jika gen-gen dipengaruhi oleh bahan kimia, maka sintesa enzim yang mengontrol gen akan dihambat. Nah, yang kedua adalah menghambat sintesa dinding sel atau membran. Bahan kimia tidak perlu masuk ke dalam sel untuk menghambat pertumbuhan. Reaksi yang terjadi pada dinding sel atau membran dapat mengubah permeabilitas sel. Nah, hal ini dapat mengganggu atau menghalangi jalannya nutrien masuk ke dalam sel dan mengganggu keluarnya zat-zat penyusun sel dan metabolisme dari dalam sel. Kerusakan membran sel dapat terjadi karena reaksi antara bahan pengawet dengan cis aktif atau larutnya senyawa lipid. Dinding sel merupakan senyawa yang kompleks, karena itu bahan kimia dapat bercampur dengan penyusun dinding sel sehingga akan memengaruhi dinding sel dengan jalan memengaruhi pengujian komponen sederhana, penghambatan polimerisasi penyusun dinding sel. Apabila hal ini berkembang lebih lanjut, maka akibatnya kebutuhan sel tidak dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga adalah penghambat enzim. Perubahan pH yang mencolok, pH naik turun akan menghambat kerja enzim dan mencegah perkembangbiakan mikroorganisme. Yang keempat adalah peningkatan nutrien esensial. Mikroorganisme mempunyai kebutuhan nutrien yang berbeda-beda. Karena itu, pengikatan nutrien tertentu akan memengaruhi organisme yang berbeda pula. Apabila suatu organisme membutuhkan hanya sedikit nutrien, dan apabila nutrien tersebut diikat, akan lebih sedikit berpengaruh pada organisme dibanding dengan organisme lain yang memerlukan nutrien tersebut dalam jumlah banyak. Mekanisme kerja bahan pengawet. Mekanisme senyawa antimikroba berbeda-beda antara senyawa yang satu dengan yang lain, meskipun tujuannya sama, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba. Larutan garam, natrium klorida, dan gula yang digunakan sebagai bahan pengawet seharusnya lebih pekat daripada sitoplasma dalam sel mikroorganisme. Oleh sebab itu, air akan keluar dalam sel dan sel menjadi kering atau mengalami dehidrasi. Nah, di sini sudah ada asam benzoat dan garamnya, natrium dan kalium. Senyawa ini relatif kurang efektif sebagai bahan pengawet pada pH lebih besar, tetapi kerja sebagai pengawet naik dengan turunnya pH sampai di bawah 5. Turunnya pH medium akan menaikkan proporsi asam yang tidak
terdisosiasi, karena asam yang tidak terdisosiasi penentu utama peranan pengawet. Asam benzoat sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba dalam bahan pangan dengan pH rendah, seperti sari buah dan minuman penyegar. Yang selanjutnya adalah asam propionat dan garamnya, natrium dan Ca. Garam Na dan Ca dari asam propionat lebih efektif pada pH yang rendah. Asam ini tidak mengalami disosiasi, memiliki efektivitas pengawet, tetapi sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan kapang pada roti dan hasil olahan tepung lainnya, serta efektif untuk mencegah pertumbuhan rok pada roti. Mekanisme selanjutnya yaitu asam sorbat dan garamnya, Na, K, dan Ca. Kerja asam sorbat akan efektif pada pH rendah dan pada kondisi tidak terdisosiasi. Apabila ditambahkan pada bahan pangan dengan pH rendah, sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan kamir dan kapang. Kerjanya selektif, yaitu mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki, tanpa mengganggu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Contohnya pada proses pematangan keju. Yang selanjutnya yaitu belerang dioksida dan sulfit. Belerang dioksida pada pH 7 tidak memberikan penghambatan pada pertumbuhan kamir dan kapang, dan diperlukan sebanyak 100 dpj belerang dioksida untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sulfit pada pH tinggi dapat berfungsi sebagai penghambat E. coli, tetapi ion tersebut tidak efektif untuk kamir. Umumnya asam belerang dapat memblokir enzim mikroorganisme dengan cara mereduksi ikatan penting di sulfida. Mekanisme selanjutnya adalah nitrit dan nitrat. Nitrit dapat menghambat mikroorganisme dengan cara meniadakan katalisator respirasi yang mempunyai hem. Peranan nitrat kadang-kadang tidak menentu. Suatu hasil penelitian menyatakan bahwa NaNO3 pada konsentrasi antara 2,3 sampai 4,4% dapat menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum. Namun pada konsentrasi 0,06 sampai 0,39% tidak menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum. Media agar dari infusi babi ternyata lebih dari 70% jumlah sporanya dapat direduksi dengan NaNO3 0,1% atau NaNO2 0,005% atau NaCl2 2%. Tujuan penggunaan bahan pengawet. Bahan pengawet merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling lama penggunaannya. Pada permulaan peradaban manusia, asap telah digunakan untuk mengawetkan daging, ikan, dan jagung. Demikian pula pengawetan dengan menggunakan garam, asam, dan gula telah dikenal sejak dulu kala. Kemudian dikenal penggunaan bahan pengawet untuk mempertahankan pangan dari gangguan mikroba sehingga pangan tetap awet seperti semula. Nah, di sini ada 6. Untuk secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Kemudian yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat, tidak menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Yang keenam, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Terdapat beberapa persyaratan untuk bahan pengawet kimia, selain persyaratannya dituntut untuk semua bahan tambahan pangan. Sebagai berikut. Yang pertama, memberi arti ekonomis dari pengawetan. Kemudian yang kedua, digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupi atau tidak tersedia. Kemudian yang selanjutnya, memperpanjang umur simpan pangan. Yang keempat, tidak menurunkan kualitas bahan pangan yang diawetkan.
Yang kelima, mudah dilarutkan, menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan pangan yang diawetkan. Aman dalam jumlah yang diperlukan, mudah ditentukan dengan analisis kimia, tidak menghambat enzim-enzim pencernaan, tidak mengalami dekomposisi atau tidak bereaksi untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih toksik, tidak mudah dikontrol dan didistribusikan secara merata dalam bahan pangan. Dan yang ke-12, mempunyai spektra antimikrobiah yang luas, meliputi macam-macam pembusukan oleh mikrobia yang berhubungan dengan bahan pangan yang diawetkan. Untuk persyaratan diatur dalam perundang-undangan. Ada dalam dasar bahan pengawet organik yang diizinkan pemakaiannya dan dosis maksimal yang diperkenankan Dirjen POM. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/9/88. Di sini banyak bahan tambahan pangan yang diatur berapa persen batas maksimum penggunaannya. Sebagai contoh, pada peraturan ini, misalkan kalium sulfit bisa digunakan dalam potongan kentang goreng beku. Itu batas maksimum penggunaannya 50 mg per kilogram, tunggal atau campuran dengan senyawa sulfit lainnya dan bahan tambahan pangan yang lainnya. Kemudian ada daftar bahan pengawet organik yang diizinkan pemakaiannya dan dosis maksimum yang diperkenankan oleh Dirjen POM. Contohnya itu asam sorbat, kadang digunakan untuk sediaan keju olahan. Batas maksimum penggunaannya 3 gram per kilogram, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam propionat dan garamnya. Kemudian ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Efek terhadap kesehatan. Ada bahan pengawet organik dan ada bahan pengawet anorganik. Bahan pengawet organik, pemakaian bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan, karena dengan bahan pengawet, bahan pangan dapat dibebaskan dari mikroba, baik yang bersifat patogen yang dapat menyebabkan gangguan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya, maupun mikroba yang non-patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Namun, dari sisi lain, bahan pengawet pada dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan bahan asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Apabila pemakaian jenis pengawet dan dosisnya tidak diatur, maka menimbulkan kerugian bagi si pemakai atau bagi si konsumen. Misalnya, keracunan atau terakumulasinya pengawet dalam organ tubuh dan bersifat karsinogenik. Nah, bahan karsinogenik ini akan menyebabkan kanker. Untuk bahan pengawet organik, banyak ya. Salah satu contohnya yaitu asam propionat dan garamnya. Asam propionat dalam tubuh dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti pada asam lemak menjadi CO2 dan H2O. Penambahan kalsium dan natrium propionat pada pakan tikus dinyatakan tidak ada perbedaan dalam pertumbuhan, pola hematologi maupun histopatologi. Namun, propionat apabila diberikan dalam dosis oral sehari 6 gram untuk laki-laki tidak menimbulkan toksik. Namun pada laporan lain atau pada studi lain dinyatakan bahwa asam propionat dan garamnya mempunyai aktivitas antihistamin lokal. Natrium dan kalium propionat dilaporkan ada hubungan antara pemakaian propionat dengan migrain, sedangkan untuk kalsium propionat tidak diketahui efek pemakaiannya terhadap kesehatan. Nah, untuk asam benzoat dan garamnya juga jika dikonsumsi dalam jumlah besar
akan mengiritasi lambung. Kemudian asam sorbat dan garamnya juga. Asam sorbat kemungkinan juga memberikan efek iritasi kulit apabila langsung dipakai pada kulit. Sedangkan untuk asam sorbat belum diketahui efeknya terhadap tubuh. Kemudian ester dari asam benzoat atau paraben. Penggunaan profil hidroksibenzoat dan garam natrium yang terutama orang penderita asma urtikaria dan yang sensitif terhadap aspirin akan memberikan reaksi alergi pada kulit dan mulut. Kemudian untuk nisin juga dapat menimbulkan nephrotoksik. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan pengawet anorganik. Nah, untuk penetapan apakah tambahan yang digunakan untuk bahan pangan pada batas aman dari sisi kesehatan, diperlukan 2 tahap pengujian toksisitas terhadap bahan tambahan yang dimaksud. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan yang diperoleh dari percobaan laboratorium dengan hewan percobaan dan apabila mungkin dari hasil pengamatan pada manusia. Kemudian yang kedua adalah interpretasi dan analisis data untuk memperoleh kesimpulan tentang akseptabilitas atau penolakan bahan yang diuji sebagai bahan tambahan pangan dengan prosedur pengujian yang telah ditetapkan dan dapat dirumuskan pada konsep jumlah yang diperkenankan untuk dikonsumsi setiap harinya atau dengan istilah acceptable daily intake atau disingkat dengan ADI. Beberapa bahan pengawet yang diizinkan pemakaiannya dari nilai ADI atau acceptable daily intake yaitu contohnya seperti ini, natrium nitrat. Natrium nitrat itu fungsi dalam pangan sebagai antimikroba dan juga bisa digunakan sebagai pemberi warna ya, pelindung warnanya. Untuk standar pemakaian yang diizinkan menurut acceptable daily intake 0 sampai 0,2. Kemudian ada sulfur dioksida, fungsinya sebagai antimikroba yang diizinkan pemakaiannya menurut acceptable daily intake 0 sampai 0,5. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis bahan pengawet. Ada bahan pengawet anorganik, analisis sulfit dalam bahan pangan. Ini dapat menggunakan metode spektrofotometri, metode filtrasi, metode iodometri. Nah, yang selanjutnya adalah nitrit. Bisa menggunakan metode Griswan. Dan yang ketiga itu nitrat dan nitrit bisa menggunakan metode silenol. Jadi banyak metode yang kita bisa gunakan tergantung dari bahan yang kita gunakan itu apa yang ingin kita ketahui, bahan pengawetan organik jenis apa. Jadi tidak sembarangan juga kita lakukan untuk analisis bahan pengawet. Jadi ada merujuk dari literatur juga. Kemudian untuk analisis bahan pengawet organik, contohnya asam benzoat dan garamnya, dilakukan uji 2, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif bisa menggunakan uji dengan FSL3, kemudian dengan cara destilasi uap, kemudian yang ketiga dengan menentukan RT-nya atau retention time dari sampel yang dibandingkan dengan baku pembandingnya. Kemudian dengan kuantitatif bisa menggunakan titrimetri tanpa pemanasan, ekstraksi dan titrimetri, metode titrasi melalui ekstraksi memakai alat perforator, kemudian bisa juga menggunakan spektrofotometri
UV. Untuk analisis bahan pengawet selanjutnya yaitu asam sorbat dan garamnya. Bisa melalui kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif menggunakan destilasi uap atau bisa juga menggunakan trok dengan kromatogram pada TLC, atau juga bisa menggunakan spesifikasi berdasarkan puncak dan waktu retensi dan HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian bisa menggunakan secara kuantitatif titrasi volumetri, metode spektrofotometri, kromatografi gas, HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi, kemudian kromatografi cair kinerja tinggi secara isokratik. Analisis bahan pengawet selanjutnya itu potasium sorbat menggunakan metode HPLC, asam propionat dan garamnya menggunakan kromatografi CAS, bisa juga menggunakan HPLC. Kemudian ester asam benzoat bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara HPLC.